Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pengajian yang lalu kita sudah membahas tentang adab bagi orang yang membuang hajat. Iya kan Pak ya? Masih ingat ya? Adab bagi orang yang buang hajat ini berbeda-beda. Apa diantaranya? Atau lupa semua? Ada yang masih ingat? Ya, adab buang hajat itu pertama katanya nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Syukur masih ada yang ingat. Jadi nggak boleh kita dalam buang hajat itu di tengah-tengah lapangan terbuka gitu aja tanpa ada penutup. Nah itu sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali misalnya ada tembok atau bangunan WC lah kita katakan yang menutupi bahagian kita, diri kita ketika buang hajat. Nah, arah WC tersebut ternyata lubang pembuangannya itu tepat menghadap atau membelakangi kiblat. Itu enggak jadi masalah karena sudah tertembok. Kemudian kita lanjut pembahasan baru, wallazi yanqudu al-wudu'a sittatu asya'a. Sekarang kita masuk pembahasan yang membatalkan wudu itu ada 6 macam. Ini harus diingat ini Bu. Ya Pak ya. Wudu kita bisa batal kalau 6 macam ini. Di luar daripada itu enggak batal. Apa itu yang pertama? Yang pertama ma kharaja minas sabilain. Yang keluar dari dua pabrik kita. Mau dia dari depan, mau dia dari belakang, yang penting kalau keluar sesuatu dari pabrik tersebut, mau keluarnya mohon maaf air seni, mau keluarnya darah, wudunya tetap batal. Jelas ya? Wudunya tetap batal. Enggak air seni Ustaz, enggak darah juga, tapi yang keluar mohon maaf sperma, batal. Jelas? Keluar dari dua pabrik tersebut, apa aja yang dia keluar, mau dia keluarnya darah atau bukan darah, tetap akan batal wudu orang tersebut. Kalau keluarnya batu, ini cuman ini. Ya mana tahu kan ada kan? Gimana kalau keluarnya ghairu adatan, batu? Apakah wudunya batal juga? Kita katakan kalau sekiranya yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, hal yang tidak biasa. Ini kan hal yang tidak biasa nih keluar batu. Maka juga termaksud batal wudunya. Yang penting ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari pabrik depan maupun pabrik belakang, maka tetap wudunya batal. Tapi ini di luar keajaiban Ustaz. Yang keluar dari belakang ternyata koin-koin emas. Contoh, tetap juga batal. Gitu ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Apalagi yang dapat membatalkan wudu? Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Kemudian tidur yang tidak memungkinkan pada posisinya. Ibu, bapak sekalian, kalau tidur kita dalam keadaan terduduk kayak gini, kayak posisi saya ini, maka wudunya enggak batal. Tapi kalau tidurnya udah telentang dia, telungkup, bebaring, apapun ceritanya, wudunya batal. Tapi kami kayak tidur-tidur ayam, sadar, antara sadar, enggak. Kalau sudah tidurnya terbaring, maka batallah dia. Mau sedikit sadarnya atau banyak, yang penting kalau udah terlelap sekejap aja, membatalkan wudu. Jelas ini.
Kalau tidurnya seperti saya dalam keadaan duduk yang seperti ini, maka tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena potensi angin keluar itu sangat sedikit. Kalau kita telentang, telungkup, potensi angin keluar itu nggak ada yang menghalang. Nah, jadi itulah sebabnya dia batal. Dalam Islam kita lebih mengutamakan ihtiyaton, hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati dalam beribadah, mustahil bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu juga tidur yang selonjoran, ya Bu ya, selonjoran kayak gini. Itu juga dapat membatalkan wudu. Kalau tidurnya dalam keadaan bersila, ngantuk dia sambil nunggu azan. Biasanya orang-orang yang soleh itu lebih cepat dia datang ke masjid. Subuh pun belum azan dia udah datang ke masjid. Karena saking ngantuknya dia nunggukan azan tadi, tertidur dia dalam keadaan duduk. Maka begitu azan, masuk waktu sholat, tak perlu dia berwudu kembali. Ya, karena wudunya tidak batal. Kalau dia mau wudu, bagaimana? Maka niat wudunya niat tajaddud. Artinya apa? Niat hanya memperbaharui saja. Bukan niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Sengaja saya berwudu karena mengangkatkan hadas. Orang yang tidur dalam keadaan duduk sementara dia masih punya wudu, maka orang tadi tidak berhadas. Niat nawaitul wudu'a li raf'il hadas tidak cocok karena dia bukan berhadas. Jelas ya Pak ya Bu? Maka niatnya kalau dia mau wudu juga nawaitu tajaddidal wudu. Sengaja saya memperbaharui untuk niat berwudu. Nah, itu boleh. Kemudian wa zawalul aqli bi sukrin aw maradin. Sama halnya juga wudu tersebut dengan sendirinya batal kalau orang tadi dalam keadaan mabuk. Mabuk yang kayak mana ini? Minum-minuman keras dia. Kemudian hilang akalnya, zawal. Dengan sendirinya wudu tersebut batal. Atau dipukul orang dia. Kemudian pingsan. Maka pingsan tersebut juga membatalkan wudu. Ya kan? Kemudian kalau misalnya kita dalam perjalanan, itu kan sering mabuk tuh. Mabuk yang tidak disengaja. Tiba-tiba kita muntah-muntah. Apakah hal yang demikian juga membatalkan wudu? Artinya, apakah muntah membatalkan wudu? Gimana ini? Maka dijawab bahwa dalam keadaan misalnya mabuk di jalan, perjalanan jauh, kemudian kita mabuk, menyebabkan kita muntah, itu tidak menjadikan wudunya batal. Tapi kalau misalnya dia minum minuman keras sehingga hilang akalnya, itu yang menyebabkan wudunya batal. Atau dipukul orang dari belakang dia pingsan, wudunya juga tetap batal. Nah, begitu. Ada yang pernah dipukul orang sini, Pak? Dari belakang ada? Ibu pernah nggak? Iya. Tiba-tiba datang kan orang yang nggak jelas, pukulnya dari belakang, pingsan kita. Sementara kita mau sholat subuh, udahlah lanjut aja sholat lah, nggak berwudu lah, nggak boleh. Wajib berwudu, gitu. Rupanya yang mukul tuyul. Ya Allah. Au maradin, atau disebabkan sakit. Nah, sakitnya kayak mana ini? Tiba-tiba dia udah berwudu, udah sempurna wudunya, udah selesai. Karena terlalu memikirkan dunia, stres dia gila. Ada tuh kan? Ada. Tiba-tiba gila dia, stres karena terlalu banyak beban pikiran dunia dia. Nah, ini gimana wudunya? Tadi kan dia udah berwudu, karena terlalu banyak memikir, stres, tiba-tiba jatuh gila dia, maka wudunya juga batal. Jelas? Ya Allah. Ada yang pernah gitu? Nggak ada kan Pak? Ya Alhamdulillah.
Kita normal dari awal kan. Nah, alhamdulillah. Adik-adik ada pernah gitu nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Banyak mikir-mikir, merenung-merenung, tiba-tiba hilang akalnya, gila dia. Nah, itu juga membatalkan wudu. Warabi' yang keempat, lamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin. Laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah ini apa? Perempuan yang bukan mahramnya. Kalau muhrim, orang yang sedang berihram, haji, umrah, itu mereka disebut muhrim, lagi dalam keadaan ihram. Jangan salah. Kalau mahram, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, emak kita, kakak kita, adik laki-laki kita, apalagi paman kita, baik dia dari pihak emak atau dari pihak ayah, tak boleh dinikahi. Artinya kalau kita tak pakai jilbab di depan mereka, sah-sah saja, ya kan? Anak tak pakai baju di depan emaknya, ya sah-sah saja. Waalaikumsalam. Kemudian kalau ada apalagi kakak yang mungkin dia tak pakai jilbab, pakai baju lengan pendek dan sebagainya, di depan adik kandungnya laki-laki, sah-sah saja. Kenapa? Karena itu mahram dia. Artinya laki-laki yang kayak gitu atau perempuan yang seperti itu diharamkan untuk dinikahi. Tak boleh. Jadi kalau bersentuhan kita sama dia, ya nggak batal. Berkhulwat nih cuman tinggal kita sama kakak saja, tak batal satu rumah. Kenapa? Karena memang diharamkan mereka untuk menikah. Jelas? Ya jangan pula lagi, ya Allah ya Karim. Banyak kita saksikan di media-media itu, yang anak dihajarnya anak perempuannya ya, yang bapak dihajarnya anak perempuannya. Itu memang udah nggak waras lagi. Na'udzubillah. Nah, gitu. Padahal hasil dari apa? Darah daging dia. Itu pun dihajar juga. Itu memang orang tua yang kelewatan akalnya melebihi daripada binatang. Tak boleh. Assalamualaikum. Jadi jelas ini ya Pak ya. Kalau ada mahram kita yang datang, kalau ada mahram kita, apa namanya, kakak kah, bibi kah, ibu dan sebagainya, maka itu tidak membatalkan wudhu kita ketika salam. Kita udah mau sholat nih, tiba-tiba datang pakcik kita, makcik kita, adik ayah, adik emak, salaman kita, maka tak batal wudhu orang tersebut. Sebab apa? Sebab mereka adalah yang dimahramkan, yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi nggak boleh antara keponaan nikah sama tantenya, nggak boleh keponaan nikah sama kakaknya. Si abang nikah sama si adiknya, nggak boleh. Kecuali di masa lampau, di masa Nabi Adam alaihis salam, baru mereka boleh nikah. Itu pun silang. Nggak boleh. Nabi Adam itu punya istri, kalau dia sekali melahirkan selalu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan satu, kemudian melahirkan lagi laki-laki dan perempuan. Yang atas nikahi yang bawah. Begitu dulu hukum yang ditakdirkan Allah di masa Nabi Adam. Kemudian yang perempuan nikahi yang di bawah. Nggak boleh dia nikah berdua gitu, kemudian nikah, nggak boleh. Kawin silang. Nah, itu di masa Nabi Adam. Sekarang ada nggak? Udah nggak ada ya? Iya. Ya Allah. Mana tahu ya, saya kan keturunan Nabi Adam, betul, tapi syariatnya udah nggak berlaku. Iya, hukumnya udah nggak bisa lagi. Hukum yang dibawa Nabi Muhammad akan menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Ya. Bersyukur Bu, Pak. Bersyukur Bapak ini hadir di masa umatnya Nabi Muhammad, bukan di masa nabi-nabi sebelumnya.
Di masa Nabi Isa alaihissalam itu nikah unlimited, nggak ada batasannya. Artinya seberapa bapak ibu mau menikah, si bapak-bapaknya mau menikah, nikah aja, nggak ada batasan-batasan. Hadirnya Nabi Muhammad membatasi laki-laki itu hanya boleh nikah 4 saja. Ingat ya, bukan sunnah. Jadi jangan mau ditipu-tipui kita ibu. Beralasan laki-laki bilang nikah 4 itu sunnah. Salah. Bukan sunnah itu. Malah jadi bumerang. Nikah 4 hanyalah boleh. Bedakan antara boleh dengan sunnah. Kalau dikerjakan gak dapat pahala, kalau ditinggal pun gak dapat dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan malah merugi. Jadi nikah 4 itu ingat bukan sunnah tapi mubah. Bisa gak kira-kira? Jadi jangan maulah ibu-ibu sekalian ditipu-tipui sama laki-laki. Oh, kita ini menjalankan agama, maka nikah 4 ini sunnah. Oh, tiba-tiba seketika itu tentang masalah nikah jadi ustadz pula dia. Tak boleh. Jelas ya Bapak ya, Ibu sekalian. Sekali lagi jangan mau ditipu-tipui sama laki-laki beralasan bahwa nikah 2, 3 itu adalah sunnah Nabi. Salah. Itu hanyalah mubah. Mubah ini artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Dalilnya mana? Dalilnya qauluhu subhanahu wa ta'ala. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi kalianlah perempuan itu 2, 3 dan 4. Itu kan ada perintah Allah, nikahi kalianlah. Tidak setiap perintah itu menunjukkan dia wajib. Tidak setiap perintah itu menunjukkan dia sunnah. Kadang perintah itu menunjukkan dia mubah. Contohnya apa? Kulu washrobu. Makan dan minumlah. Apa hukum makan? Apakah makan itu hukumnya sunnah? Kata Allah, kulu washrobu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Itu kan bentuk perintah. Tapi perintahnya bukanlah sunnah, melainkan mubah. Ya kalau orang gak mau makan, masa dipaksa makan? Maka hukum makan adalah mubah, bukan sunnah, bukan wajib. Jelas Pak? Siapa yang bisa menggali potensi hukum tersebut adalah mereka orang-orang alim, yang mereka sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, tahu dia usul fiqh, tahu dia qawaid fikih, semua mumpuni ilmu, bidang ilmu dia sudah paten dalam dirinya, barulah dia bisa mengeluarkan fatwa. Maka saya haramkan Bapak Ibu sekalian, jangan karena baru nengok YouTube sekilas 2 kilas info tiba-tiba dapat mengeluarkan fatwa. Oh, ini udah paten kali manusianya. Jadilah mereka orang-orang dalam pemikiran sesat. Jadilah mereka orang-orang Wahabi. Jadi mereka orang-orang Salafi. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menciptakan hukum, baru sekilas info menonton YouTube. Gak bisa. Kita ini kalau mau menjadi orang berilmu, harus duduk, harus talaqi, harus ngaji. Gak bisa dengar video saja. Wajib kita musyafahah, artinya lisan ke lisan, muwajahah, face to face, untuk bisa mendapatkan barokah ilmu tersebut. Gak bisa kita cuma sekedar nonton YouTube, tiba-tiba mengeluarkan fatwa, tiba-tiba mengeluarkan hukum. Tidak boleh, haram hukumnya. Yang demikian kalau ada, dhalun mudil, sesat menyesatkan. Jelas Pak? Iya, jelas Bu ya? Udahlah, jangan lagi kita mendengar kata ustadz itu, kata ustadz itu, kata ustadz itu. Maka duduk ngaji sini, duduk sampai paham kita, mana yang gak ngerti tanya, supaya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ingat ya, yang keempat tadi, lamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyatah. Tidak boleh laki-laki tersebut menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Mahram tadi apa? Yang diharamkan untuk dinikahi. Gak boleh.
Kalau bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang boleh dinikahi apa namanya? Ajnabiyah. Ingat bahasanya. Kalau perempuan yang bisa dinikahi namanya perempuan ajnabiyah. Ya, kalau misalnya ada orang yang nggak boleh dinikahi, kayak abang, kakak, adik, disebut namanya mahram. Bisa paham ini? Ya nggak boleh pula. Misalnya ditengoknya neneknya masih cantik nih. Cucunya mau pula nikah dengan neneknya, haram. Haram. Tengoknya abang sama kakaknya nih masih cantik nih. Dinikahnya pula adiknya, haram. Karena itu adalah mahram disebabkan apa? Nasab. Iya, tak boleh. Kalau semarga kayak mana? Nah, ini batal dia kalau semarga. Boleh saja menikah dengan semarga. Misalnya saya penjahitan, pergi saya ke Toba sana, dapat orang penjahitan juga. Dalam adat di sana nggak boleh semarga itu menikah, karena satu keturunan, satu kakek. Udah jauh kali, kakeknya entah siapa nggak tahu kita. Nah maka kalau dia semarga tidak menjadi masalah. Jelas bu? Kemudian nikah sekampung, kayak mana ini? Boleh nggak? Nggak boleh lah, sekampung dinikahinya. Rame kali. Iya. Jadi syariat dulu di masa Nabi Isa alaihissalam itu nikah unlimited bagi laki-laki. Mau dia nikahi 1000 orang, 2000 orang, asal sanggup duitnya, asal ada uangnya, nggak jadi masalah. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, syariat laki-laki itu hanya boleh, bukan sunnah, hanya boleh nikah 2, 3 dan 4, nggak boleh lebih. Jangan ditambah-tambahi. 2 tambah 3 tambah 4, 9 jadi ya, nggak boleh. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Jangan mempermainkan hukum Allah. Jangan menukar-nukar hukum Allah. Orang Syiah bilang bahwa menikah tersebut boleh dia 2, kemudian tambah 3, tambah 4. Berapa jadinya? 9 kan? Boleh menikah dengan 9 perempuan. Kata siapa nih? Orang-orang Syiah. Ya terserah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut pendapat Syiah, ikutlah sana. Tapi kita selaku mazhab Syafi'i di sini tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu bersentuhan, ingat nih, ini perlu digaris bawahi Bapak Ibu sekalian. Bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, mau dia perempuan tadi atau laki-laki hidup atau mati, tetap batal wudunya. Jelas. Wudhu siapa yang batal? Wudhu yang hidup. Yang mati nggak batal, namanya udah nggak ada lagi hukum sama dia. Maka kalau ada orang mandikan jenazah, kemudian udah diwudhukan, kemudian datang orang lain nih yang bukan mahramnya, mau nyium, terakhir si mayat tersebut, nih kita heboh-heboh bilang, nggak boleh, nanti batal wudhunya. Wudhu siapa yang batal? Wudhu yang hidup, bukan yang mati. Karena yang mati sudah tidak ada hukum lagi yang berlaku sama dia. Maka wudhunya tetap abadi sampai kapanpun. Jelas bu? Jadi nggak usah kepandi-pandian bilang wudhunya si mayat mati. Emang dia bisa berwudhu lagi? Kan nggak bisa. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada orang mandikan jenazah, kemudian ada ucapan yang bilang bahwasannya ada, misalnya dia punya muridnya banyak, kemudian datang muridnya berbagai macam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, untuk megang, nyium jasad si mayit tersebut terakhir kalinya. Terus dia bilang, nggak boleh, nanti wudhu si mayitnya batal. Mayit tidak ada lagi hukum yang terletak sama dia. Jelas? Kalau ada yang batal wudhunya, wudhu yang hiduplah yang batal, bukan yang mati. Ya paham ya Pak ya Bu? Jadi jangan mau lagi dikeliru-kelirui cara kita berpikir, berpandangan gitu.
Kalau udah batal, ya wudhu kembali. Kemudian disunnahkan juga, ini harus diingat Bu, Pak, disunnahkan juga apabila ada laki-laki, dengar baik-baik, salaman dengan laki-laki, kemudian timbul syahwatnya. Karena ganteng kali ditengok laki-laki tadi, naik syahwatnya. Biasa, kalau jiwanya jiwa banci itu biasa dia. Nengok laki-laki tampan, naik syahwat dia. Nah itu gimana? Wuduknya tidak batal, cuman dianjurkan untuk berwuduk kembali. Karena timbul maksiat dari syahwat tersebut. Jelas? Atau ada perempuan, salaman dia sama perempuan lain. Memang udah agak lain perempuannya. Ditengoknya perempuan lain itu cantik, naik syahwat dia. Maka dianjurkan perempuan tadi untuk berwuduk kembali. Ada tuh laki-laki yang gak jelas, perempuan yang gak jelas kan. Nah, tomboy dia sifatnya. Nah, ditengoknya perempuan, naik syahwat dia. Padahal sejenis perempuan juga. Maka kalau ada yang seperti itu, dianjurkan untuk berwuduk kembali. Wuduknya gak batal, tapi disunnahkan untuk tajdid al-wudu, memperbarui wuduk. Ya Allah. Datanglah tiba-tiba kan laki-laki yang berubah gender dia jadi perempuan. Kayak Lu Cinta Luna misalnya contoh. Itu laki-laki atau perempuan? Terserah lah, gak tau lah. Tapi banyak yang bilang itu laki-laki. Nah ini contoh. Terbuktilah misalnya dia laki-laki, tapi kan perawakannya udah kayak perempuan. Salamanlah dia sama kita. Tiba-tiba naiklah syahwat dia. Maka orang yang kayak gitu dianjurkan untuk berwuduk kembali. Jelas? Makanya ibu bapak sekalian, ini kita punya anak, jangan terlalu dikekang kali dia. Sampai dia gak boleh, misalnya kita punya anak laki-laki, gak boleh dia jumpa dengan perempuan, komunikasi dengan perempuan. Dia khawatirkan juga nanti hilang rasa himmah dia ke perempuan, yang dikibasnya adalah laki-laki. Nah itu dia, hati-hati juga. Kita yang punya anak perempuan, terlalu kita kekang kali, sehingga nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti satu hari, mohon maaf, hilang himmah dia dengan laki-laki, sehingga yang jadi tempat pelampiasan dia adalah sesama perempuan. Itu banyak kejadian di mana? Di pondok pesantren. Jelas? Ya sekedar kalau komunikasi dia berkawan, bercakap, biarkan aja. Yang penting kita jaga, kita pantau. Ya Bu ya. Kita jaga, kita pantau, kita awasi. Jangan sampai nanti dia suka pula perempuan, dia suka pula dengan perempuan. Laki-laki dia suka pula dengan laki-laki, wal a'yadzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai. Biasa tuh kalau di pondok-pondok pesantren tuh kayak gitu. Terlalu dikekang, gak boleh dia jumpa perempuan sama sekali. Oh, adik-adik kelasnya lah yang ganteng-ganteng dihembatnya. Nah begitu juga, yang perempuan gitu juga, gak boleh dia jumpa laki-laki sama sekali. Oh adik-adik kelasnya yang cantik-cantik dihembatnya. Nah inilah yang banyak terjadi di pondok-pondok pesantren. Ustadz dari mana tahu? Kami kan alumni-alumni pesantren. Jadi kami dapati kasus-kasus yang seperti itu. Memang banyak kejadian, walaupun tidak semua, tapi 1-2 pasti ada. Dan itu akan berefek nanti setelah dia tamat, keluar makin merajalela dia. Na'udzubillah. Bukan kita memburukkan pondok pesantren, ibu sekalian, bapak sekalian, tidak. Tapi memang udah begitulah nasibnya. Gitu. Maka kalau kita punya anak, kalau misalnya dia masih sewajarnya saja komunikasi, udah biarkan aja. Asal jangan yang aneh-aneh. Jalan pula dia berdua, ini dan itu. Kalau sekedar komunikasi, dia ngobrol, datang ke rumah apa segala macam, udah gitu. Yang penting kita jaga, kita awasi, jangan sampai terlampau batas. Wajar, namanya manusia, namanya laki-laki, namanya perempuan, wajar. Artinya ada syahwat mereka. Kecuali patung, ya patung laki-laki, patung perempuan, mana ada syahwatnya itu. Nah, binatang saja yang kita kurung, wajib kita kasih hak dia. Apalagi manusia.
Oke. Kemudian kita lanjut. Jelas tadi ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada laki-laki sudah, kemudian dia nyenggol perempuan, maka batal wudhu kedua-duanya, baik yang menyenggol atau yang disenggol. Ini orang mau sholat ini, bagus, keburu dia, cuman tiba-tiba di jalan ada juga perempuan yang mau sholat ke masjid, ditabrakkannya saja, kesenggollah antara kulit ke kulit, maka wudhu kedua-duanya batal, baik yang nyenggol maupun disenggol. Berbeda dengan mazhab Hanafi, berbeda dengan mazhab Maliki, dan berbeda dengan mazhab Ahmad bin Hambal. Dalam mazhab Hanafi, mau dia sengaja atau tidak sengaja, maka hukum yang menyenggol dan disenggol tidak batal. Nah, jelas tuh. Hukum yang menyenggol dan yang disenggol tidak batal. Gitu. Kalau Maliki atau mazhab Ahmad bin Hambal, yang menyenggol yang batal wudhu, yang kena senggol tidak batal. Jelas? Ada orang sholat tiba-tiba, ya kan mau ke masjid dia, ada perempuan laki-laki. Yang laki-lakinya kencang, ditabrakkan aja perempuan ini tadi. Nah, maka yang batal secara mazhab siapa? Maliki, yang batal adalah yang menyenggol, bukan yang disenggol. Jelas? Standar daripada batalnya wudhu dalam pandangan Hanafi, apabila melakukan hubungan suami istri, baru dia batal wudhunya. Selagi tidak, maka salaman, sentuhan dan sebagainya tidak membatalkan wudhu dalam pandangan Hanafi. Berbeda kita dalam pandangan Syafi'i, mau dia sengaja, tidak sengaja, maka ketika bersentuhan antara laki dengan perempuan, wudhunya tetap batal. Ada beberapa orang Ustadz yang ketika kita senggolan antara laki-laki dengan perempuan yang enggak batal wudhunya. Ini saya sebutkan. Yang pertama, diajalin nasab, disebabkan nasab, kakaknya, abangnya, adiknya, itu kan senasab itu, ya kan? Sama-sama keluar dari perut emaknya. Jelas? Misalnya juga contoh yang kandung tapi seayah saja, bersentuhan pun enggak batal juga. Paham ya? Dia kandung tapi cuman seayah, beda emak. Kalaupun bersentuhan tidak batal. Kalau berbeda emak, berbeda ayah, ya batal lah, karena bukan siapa-siapa. Kemudian bisa babir rodoah, disebabkan disusui. Ada tetangga kita ini, ya kan, baru melahirkan, ternyata nggak keluar air susunya. Yang satu lagi, pas pula dia lagi sedang nyusui anak dia, anaknya sendiri. Kemudian tetangga sebelahnya tadi nyerahkan sama si tetangga yang satunya untuk disusui. 5 kali disusui, susuan pertama sampai kenyang, kedua sampai kenyang, ketiga sampai kenyang, 4, 5 sampai kenyang, maka itu sudah sah menjadi ibu susuannya. Ibu susuan daripada anak yang disusui, maka tidak membatalkan wudhunya. Jelas ini, Bu? Misal yang disusuinya anak laki-laki, tumbuh besar dan dewasa dia. Anak tadi kalau bersalaman dengan ibu susunya tidak batal. Jelas? Tidak batal. Ada di sini yang jadi ibu susu? Ada? Bapak? Gak ada ya? Nah, kalau ada itu enggak batal. Kalian dek, atau minum air tajin aja? Ya Allah, Allahu Akbar. Yang ketiga, nah ini, kalau kita bersentuhan enggak batal juga. Apa ini? Bisa babi musaharoh. Musaharoh ini artinya apa? Disebabkan besan ke besan. Kita
dengan perempuan tersebut nikah kemudian jadi suami istri, iya kan? Maka si laki-laki terhadap emak dan ayah si perempuan tersebut, atau si perempuan terhadap emak dan ayah si laki-laki, ini sampai kapanpun tetap jadi mahramnya. Disebabkan apa? Musaharah. Disebabkan mereka menikah, sehingga emak si perempuan dengan ayahnya itu kalau bersentuhan dengan si laki-laki ini tadi suaminya, maka tak batal wudunya. Begitu juga sebaliknya, si perempuan yang menjadi istri daripada laki-laki tersebut, salaman dia dengan si ayah mertua si laki-laki tadi atau si emaknya, maka wudunya juga tidak batal. Dan boleh kalau misalnya tak pakai jilbab dia, atau mungkin pakai baju yang ala kadarnya, contoh di depan mertuanya, dosa? Tidak, karena itu sudah menjadi mahramnya. Jelas? Beda halnya kalau dia pakai baju atau tak menutup aurat di depan siapa ini? Abang iparnya. Abang ipar tetap batal wudunya. Jelas? Di hadapan abang ipar dan kakak ipar, maka aurat tersebut wajib dijaga. Dan kita biasa ini kan, kalau udah misalnya kumpul-kumpul sama keluarga, bebas sekali, tak pakai jilbab apa segala macam. Salah. Yang boleh hanya kita perlihatkan sama mertua kita, sama emak dan ayahnya suami. Si laki-laki gitu juga si suami. Yang boleh diperlihatkan hanyalah kepada emak dan ayahnya si istri. Abang-abang dan kakak-kakaknya bukanlah mahram dia, maka tak boleh ditunjukkan, dipertontonkan aurat tersebut kepada mereka. Jelas Pak? Jelas Bu? Kira-kira kita kalau jumpa keluarga udah bebas sekali ya kan? Namanya kita di Indonesia ini kadang kalau udah kumpul keluarga besar, udahlah, pakaian pun entah cemana-mana. Benar nggak itu? Ini fakta. Jumpa sama abang ipar udah biasa aja dia, nggak pakai jilbab dia, kadang cuma pakai anduk aja. Benar. Makanya ada hadis Nabi bilang, alhamu al-mautu. 3 kali diulang Nabi, alhamu al-mautu. Ipar kamu adalah ladang kematian bagimu. Banyak sekali yang putus rumah tangganya gara-gara ipar. Ya kan? Makanya ada istilah naik ranjang, turun ranjang, dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita sebagai perempuan, atau sebab yang jadi laki-laki ini tidak menjaga pandangan dan auratnya. Kasih Bang ya. Jadi jangan dipikir kita melegalkan hal-hal yang tidak dibolehkan Allah. Ada ipar kita pakai pakaian pun gak beres. Ada abang ipar kita sembarangan aja pula kita. Kita berpikir bahwasannya abang ipar ini udah paten kali, udah kayak malaikat jiwanya. Salah. Banyak dari kalangan ipar-ipar tersebut yang mereka berubah pikiran ketika melihat siapa? Adiknya yang dinikahi sama orang lain. Apa gitu? Maka di depan ipar tersebut jaga aurat kita, pakai jilbab kita, pakai baju yang sopan. Repot lah Ustadz, kalau kumpul-kumpul keluarga besar yang ndak berjilbab lagi, yang ndak ini segala macam. Ya begitulah aturannya. Kalau merasa repot jangan kumpul, selesai. Gitu. Jelas ini Bu, Pak. Nah nanti kalau udah selesai ngaji ini amalkan. Jangan ketika datang abang ipar selengean aja pula pakaiannya. Nah, yang mohon maaf pula cuman pakai anduk aja dia. Nah itu nggak boleh. Dijaga auratnya. Kecuali yang datang emak dia atau emak si siapa? Laki-laki tersebut. Bapak dia atau bapak si laki-laki tersebut bebas. Artinya kita nggak pakai jilbab nggak apa-apa, karena itu mahram. Sampai kapanpun mohon maaf. Bahkan ketika anak tersebut sudah cerai dari suaminya, ini emak, ini ayah, kalaupun masih muda, tak boleh. Misalnya contoh, si emaknya tadi nih ngajak nikah sama si laki-laki anak tadi yang udah dinikahi perempuannya, maka tak boleh juga sampai kapanpun, tetap dia jadi mahram. Jelas Bu? Jelas ya? Tetap jadi mahram, tak boleh. Bersentuhan kayak mana?
tetap tidak batal wudunya. Kenapa? Karena sempat menjadi orang tua dari si anak tersebut. Walaupun dalam hitungan selesai akad langsung mereka cerai. Nah, tak boleh. Ada berapa tadi? 3. Yang ketika kita bersentuhan gak batal wudhu kita. Yang pertama disebabkan nasab, ya kan? Kakak kita, adik kita, emak kita, bibi kita, atuk kita, suka hatilah. Kemudian yang kedua disebabkan rodoah, anak sesusuan. Si perempuan tadi nyusui anak laki-laki orang lain. Nah, maka anak laki-laki orang lain tadi ketika udah 5 kali sampai kenyang disusuinya, ini sudah sah menjadi ibu susuan. Jadi kalau anak tadi tumbuh dewasa dan besar, maka bersalaman dia, sentuhan dan sebagainya tidak batal wudu anak tersebut dengan ibu susuannya. Kemudian yang ketiga, disebabkan besan-kebesan. Artinya si laki-laki nikah dengan perempuan, maka emak si perempuan ini juga menjadi emaknya si laki-laki. Ayah si perempuan ini juga menjadi ayahnya si laki-laki. Begitu juga sebaliknya, emak si laki-laki menjadi emaknya si perempuan, ayah si laki-laki menjadi ayahnya si perempuan. Sampai kapanpun mereka diharamkan untuk dinikahi oleh si anak ini tadi. Misalnya contoh, menggatal pula si ayah si laki-laki ini tadi, diajaknya udah cerai nih, diajaknya pula lah nikah bekas mantan istri dari suaminya tadi. Tak boleh, haram mutlak. Jelas Pak? Jelas Bu? Kita minum dulu ya. Bismillah. Oke, kita lanjut lagi. Terus bagaimana kalau misalnya perempuan ajnabiyah tadi, misalnya contoh, dia mau salaman dengan gurunya contoh, tapi dilapisnya pakai pelapis, misalnya salamnya pakai jilbab, kan ada kayak gitu. Apakah wudunya batal? Tidak. Karena yang melapis ini tidak langsung bersentuhan dengan kulit, maka wudunya tidak batal. Jelas ya? Mana tahu kan ada artis K-pop datang kan, dia lagi ada wudhu nih, datang dia pengen salaman, dilapisnya pakai jilbabnya, salaman dengan orang tersebut, maka wudhunya tidak menjadi batal. Tapi apalah faedahnya? Seperti itu. Dan pada dasarnya kita harus paham, Bapak Ibu sekalian, salaman adalah salah satu bentuk dosa kecil, bukan dosa besar. Salaman itu adalah salah satu bentuk dosa kecil. Artinya cara menghilangkan dosa tersebut kayak mana? Cukup kita berwudu, maka dosanya terhapus. Jelas? Kalau ada, ini contoh nih, kalau ada pejabat daerah datang ke negeri kita, ke daerah kita, kan biasanya sibuk nih, misalnya presiden datang ke kampung kita, pinginlah kita salaman, wajar, pingin kita salaman, baik yang laki-laki, yang perempuan dan sebagainya. Bagaimana hukum bersalaman? Apakah termaksud dosa besar atau dosa kecil? Maka Asy-Syaikh Ali Jumu'ah menjelaskan, waktu itu beliau menjadi mufti untuk negeri Mesir. Kemudian Syekh Ahmad Thayyib menjelaskan bahwa hukum bersalaman adalah termaksud dosa kecil yang hilang dosanya ketika berwudu. Jadi menghilangkan dosa salaman dengan cara berwudu. Gitu. Tapi tidak terkhusus untuk orang yang remaja dengan remaji, salaman mereka. Kenapa? Itu akan membawa efek menjadi sumber zina. Nah, jelas ya. Karena itu akan menyeret mereka masuk ke dalam dosa besar. Hukumnya juga berbeda. Beda halnya dengan pejabat yang datang, karena kita ngefans dengan pejabat tersebut, pinginlah kita salaman laki-laki dan perempuan, silakan, gak apa-apa. Tapi menggugurkan dosanya dengan cara berwudu. Ya. Tapi berbeda dengan hal-hal anak remaja, salaman dia dengan anak remaji yang mungkin usia mereka sebaya masih muda, ini dia khawatirkan akan menimbulkan perzinahan, maka tak boleh mereka bersalaman. Diingat itu Pak ya, diingat Bu ya.
Tak boleh. Kenapa? Menimbulkan efek hal-hal yang negatif. Saya kalau misalnya ada emak-emak yang usianya 60 tahun, 70 tahun, salam saya. Salam. Tapi kalau misalnya usianya masih muda kayak sebaya saya, nggak mau saya. Atau masih kecil kali, salam. Nggak apa-apa. Karena di situ nggak terletak nafsu kita. Tak mungkin lah yang udah bau minyak urut saya nafsu juga. Kacau lah pula kan. Iya. Udah mau masuk liang kubur pun nafsu juga, nggak mungkin lah. Tapi kalau yang kayak sebaya, remaja dan remaji, bapak ibu tengok saya nggak pernah bersalaman tersebut. Kalau yang masih kecil lah pula bocil, udah kayak anak sendiri aku anggap. Nah maka tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Jadi jangan sampai semua disapu rata. Nggak apa-apa kata Ustadz itu, bukan nggak apa-apa. Tengok-tengok manusianya. Jelas ya Pak ya, Bu ya. Tak boleh, harus kita jaga. Ustaz nggak pernah salaman? Pernah. Bukan nggak pernah. Dengan yang ajnabi ya, iya pernah. Dengan emak-emak yang usianya udah 60 tahun, dengan yang 70 tahun. Ya kalau ada di pengajian sana, orang tuh mau salam saya. Gitu. Tapi kalau yang saya tengok kayak sebaya ini nggak mau. Gitu. Atau yang masih bocil kali, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang udah mau masuk liang kubur dia nggak apa-apa. Ya. Bukan saya bilangnya ibu. Ya Allah. Ada usia di sini yang 60-an lebih? Ada? Belum ada kan, Bu? Masih 30-an semua kan? Ya. Ya Allah. Dah. Nggak apa-apa ya kalau misalnya salaman tersebut misalnya contoh ada pejabatnya masih muda nih, laki-laki pejabatnya masih muda, pingin semua turun dia ke daerah kita, pinginlah kita salam dan sebagainya, nama pejabat, nggak jadi masalah itu kalau salaman, nggak apa-apa, tapi menghilangkannya harus dengan berwudu. Ingat, salaman bukan dosa besar bagi mereka yang punya jabatan ke kita atau mungkin pejabat-pejabat tinggi. Kenapa? Karena itu bentuk ihtiram. Namun menghilangkannya harus pakai wudu. Berbeda halnya kalau dengan remaja-remaji. Nah itu menimbulkan apa? Syahwat. Kalau sudah syahwat timbul akan menjadi menarik mereka kepada dosa-dosa yang besar. Maka tak boleh bersalaman antara remaja dengan remaji. Jelas? Kemudian wal khamisu yang kelima. Ini bentuk yang terakhir. Masu farajil adami bi batinil kaf. Nah ini harus diperhatikan. Wudu seorang tersebut juga batal kalau dia menyentuh kemaluannya pakai telapak tangan. Nih. Beda hukum yang di sini dengan yang di sini. Mohon maaf, kalau kita sentuh kemaluan pakai yang ini, maka wudunya nggak batal. Tapi kalau kita sentuh kemaluan pakai yang ini, maka wudunya batal. Begitulah yang dikatakan dalam mazhab Syafi'iyah kita, massu farjil adami, memegang kemaluan anak Adam, artinya manusia, dengan menggunakan telapak tangan itu dapat membatalkan wudu. Baik yang dipegangnya punya dia sendiri atau yang dipegangnya punya orang lain, tetap wudunya batal. Paham? Ya Allah. Sama aja baik punya dia sendiri atau punya orang lain, tengok zakaron au unsa, sama ada laki-laki atau perempuan, saghiron au kabiron, besar atau kecil anak tersebut. Kita punya anak bayi. Benar kan? Nah, gimana kalau misalnya anak bayi tersebut buang air kecil dia atau buang air besar? Karena otomatis kita pegang, kita ceboi dan sebagainya. Sementara kita sudah berwudu, memegang kemaluan dia membatalkan wudu kita. Bu, Pak, memegang kemaluan bayi tersebut akan membatalkan wudu kita. Maka wajib wudu lagi setelah nyeboi anak tersebut. Hayyan au mayyitan, mau dia hidup atau mati.
Udah berwudu kita, kemudian kita mandikan mayat. Bagi yang memandikan itu kan semua harus dipegang, dibasuh, digosok. Nah, orang yang memandikan mayat tadi kalau udah terpegang dia, mau dia hidup mau dia mati, tetap batal wudunya. Jadi wajib dia berwudu kembali. Dah, selesai. Berarti ada berapa? Ada 5. Di luar daripada itu, apakah batal wudu kita? Contoh, jalan kita di tengah jalan. Tiba-tiba mohon maaf, kaki kita ini kena kotoran ayam. Bagaimana wudu kita? Maka wudu orang tersebut tidak batal. Kan nggak ada disebutkan di situ kan? Tersentuh kotoran membatalkan wudu, nggak ada. Maka ketika kena kotoran, wudunya tidak batal. Cukup dicuci saja sampai bersih, sampai hilang najisnya, langsunglah dia sholat tanpa berwudu kembali. Begitu juga makan. Kita udah berwudu kian di awal, kemudian kita makan. Makan itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau misalnya dia mau langsung sholat, dia sekedar kumur-kumur, ngilangkan kotoran yang ada di mulutnya, buang, atau telan nggak apa-apa, namanya sisa kumur-kumur. Kemudian langsunglah dia sholat. Jadi jangan ada lagi pendapat-pendapat yang bilang makan itu membatalkan wudu. Tadi kan udah makan, wudu kembali. Makan nggak membatalkan wudu, Bapak Ibu sekalian. Jelas? Kayak mana pula orang buka puasa Sabtu langsung sholat dia kok? Kan makan itu. Terkena najis, wudu kita tidak batal. Tapi kalau sholat kita terkena najis, sholatnya batal. Beda ya. Kalau sholat kena najis, ada kotoran cicak jatuh pas ke hadapan kita, maka sholatnya batal. Wudunya nggak batal, karena yang membatalkan wudu tadi hanyalah 5 perkara, 5 macam. Di luar daripada itu tidak membatalkan wudu, maka cukup dicuci saja. Setelah itu silakan langsung sholat lagi. Kemudian setelah selesai dijelaskan sama ulama lagi, bagaimana kalau misalnya kita sentuh pakai ujung gini. Kita misalnya mohon maaf, gatal dia digaruk, pakai ujung gini aja. Batal nggak? Tidak batal. Tapi kalau bi batnil kaf gini, batal. Nah, bedakan ya antara telapak tangan dengan apa namanya ini, Bu? Inilah miskin kita bahasa Indonesia. Bener, saya pun nggak tahu apa bahasanya. Nggak mungkin kita bilang punggung tangan kan? Apa ini bahasa Indonesia? Kalau ini kumis, kalau ini jenggot, kalau ini apa namanya? Padahal udah berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini. Sebegitu kurangnya lah bahasa Indonesia. Jangan ibu tanya saya pun nggak tahu juga. Kalau di Malaysia, ini apa namanya? Kumis. Ini jenggot, ini misai. Ada bahasanya. Takujing, ini namanya takujing. Tak kumis, tak jenggot. Ya Allah. Nggak tahulah. Apapun penyebutannya, yang penting sudah saya praktekkan ini. Kalau ini yang nyentuh kemaluan, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ini yang menyentuh kemaluan, wudunya akan batal. Keluar dari beberapa perkara, Bapak Ibu sekalian, wudu tidak batal juga kalau ajnabiyah, kita bersentuhan dengan orang asing, ajnabiyah yang bukan mahram. Tengok, yang pertama kalau yang kita sentuh rambutnya, maka menyentuh rambut tidak membatalkan wudu. Misalnya suami kan, dia udah berwudu, tengoknya istrinya, ya Allah dek, cantik kali kok dek, pegangnya rambut istrinya, maka wudunya tidak batal. Jelas? Oke. Yang kedua, kalau ada misalnya laki-laki, dipujinya si perempuan tersebut, mungkin perempuan tadi istrinya, ya Allah dek, cantik kali gigimu, dipegang giginya, padahal giginya rusak. Ya, pegang giginya. Menyentuh gigi tidak membatalkan wudu.
Ya. Yang membatalkan wudu hanyalah menyentuh kulit saja. Jelas nih, Bapak Ibu sekalian, yang membatalkan wudu hanyalah menyentuh kulit. Atau mungkin agak resek juga suaminya. Dua-duanya udah berwudu nih. Tapi disentuhnya, kulit dia yang disentuhnya hanyalah kuku. Digitukannya saja. Batal enggak wudunya? Tidak batal wudunya. Karena bukan bahagian kulit. Yang batal satu-satunya hanyalah ketika menyentuh kulit saja. Paham Bapak Ibu sekalian? Enak kita kalau beribadah kita paham. Enak kita dalam kehidupan ini kalau kita mengerti mana yang membatalkan, mana yang enggak. Supaya apa? Udahlah, di sisa-sisa umur kita ini banyak-banyaklah kita ngaji, banyak-banyak kita paham agama. Supaya apa nanti? Mungkin ini akan menggugurkan dosa-dosa kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita terlalu sibuk dengan dunia, cukuplah. Ya kan? Hidup kita paling hitungan kalender aja ya. Coba. Jadi yang mungkin Allah kasih kesempatan untuk bisa ngaji, yang Allah kasih kesempatan untuk bisa beramal, yang Allah kasih kesempatan untuk bisa berbuat baik, yang Allah kasih kesempatan untuk bisa bantu orang. Jadi apapun cara mendekatkan diri kita kepada Allah, buat aja. Karena kita nggak tahu bahagian mana nanti yang Allah pandang dari perbuatan baik kita. Ini boleh jadi Bu, Pak, boleh jadi sholat kita mati-matian, nggak pernah tinggal di awal waktu dan sebagainya. Ternyata satu sholat pun nggak ada dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang dilihat Allah ketika dia bantu orang. Itu saja menyebabkan dia dijamin masuk surga. Bagaimana itu? Ya Allah. Capek dia bersedekah. Mati-matian dia, seluruh hartanya dipakainya untuk bersedekah. Ternyata itu nggak dipandang. Rupanya dia gara-gara menyelamatkan kucing, itulah yang menjadi jaminan dia untuk masuk surga. Maka kita nggak tahu amalan mana yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting beramal aja. Nggak usah kita kira-kira, nggak usah kita hitung-hitung. Oh ini sekian aku beramal, oh ini sekian aku sholat, oh ini nggak usah. Biar aja Allah yang menentukan mana yang paling baik menurut Allah. Pasti itu yang akan menjadi jaminan kita masuk surga. Iya kan? Iya kan Pak ya? Ada yang mau masuk surga? Ada yang masuk surga nggak? Oh belum. Udah tahu sih Bu ya. Ya Allah. Nggak apa-apa, yang mau masuk surga di luar silakan, nggak apa-apa. Ya Allah. Jadi ini akhir daripada pembahasan tentang yang membatalkan wudu. Ada 5 perkara. Kemudian yang saya sampaikan tadi mohon diingat-ingat. Kita ada YouTube-nya juga Bu. Kita ada rekamannya juga. Sehingga nanti gunakanlah paket data tersebut untuk sebaik-baiknya. Tengok di YouTube, ulang kaji kembali. Jangan nengok scroll TikTok aja. Scroll ulat bulu yang keluar. Scroll TikTok, ya Allah, umur 70 tahun dia joget-joget ulat bulu. Geli saya nengoknya. Nah, tengok, ulang kaji kembali. Kita udah masukkan YouTube pengajian-pengajian kita. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang lupa bisa dilihat kembali. Yaitu. Jangan pula yang bermanfaat lah, punya paket data itu gunakan yang baik-baik. Ya. Jangan nelpon suami orang. Atau jangan telepon istri orang. Gawat ini dunia. Artinya semua cara dihalalkan hanya untuk kepentingan kita. Na'udzubillah. Kafaina bihadzal kalam, kita sudahi dulu sampai di sini. Nastaghfirullahal azim wa syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.